Bakti Soekarno Bengkulu, terletak di Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hadirin sebangsa dan setanah air, di era digitalisasi, Society 5.0 merupakan kecerdasan buatan yang dimana bertransformasi dari sistem internet dari segala aspek kehidupan manusia. Hal ini menjadi faktor utama bagi kita sebagai generasi muda Indonesia harus patut bersyukur dan mampu menyesuaikan dengan segala aspek kehidupan yang ada pada kita saat ini. Generasi muda harus siap untuk menyesuaikan diri, kemampuan, hingga kecerdasan buatan ini mampu menciptakan sebuah inovasi bagi bangsa Indonesia ke depannya. Society 5.0 merupakan komplement revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan sistem perkembangan teknologi dan informasi dengan kehidupan manusia yang lebih relevan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda di seluruh bangsa Indonesia patut bersyukur dan mampu membangkitkan semangat keberagaman untuk menuju Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap meningkatkan soft skill, mulai dari pengetahuan intelektual, kreativitas, hingga menciptakan inovasi perubahan bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dengan demikian, teknologi yang canggih, kemampuan kita yang dapat mumpuni akan menjadi kekuatan penuh untuk membangkitkan rasa nasionalisme, rasa kepercayaan diri untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita lihat, banyak terjadi di sekitar kita, betapa banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan, betapa banyak masyarakat Indonesia yang belum melek akan perubahan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bersyukur dan memanfaatkan situasi ini sebagai wadah emas untuk membangun perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Mulai dari contoh kecil, kita memanfaatkan teknologi untuk memberikan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh, memberikan video edukasi dan motivasi, memberikan informasi kepada teman-teman dan masyarakat Indonesia yang ada di luar sana. Sehingga dengan adanya keberagaman melalui teknologi informasi ini akan menjamin dan menguatkan rasa persatuan dan kebangsaan, sehingga nasionalisme bangsa Indonesia mampu mengantarkan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Peranan pemuda telah digelorakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang berkata bahwasannya, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Hal ini telah terbukti bahwasannya dari faktor sejarah hingga masa ke masa, pemuda adalah salah satu kunci perubahan bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pemuda merupakan motor penggerak kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini telah terbukti dari berbagai aspek dan juga peristiwa yang terjadi di bangsa Indonesia. Pertama, faktor pencetusnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Kongres Budi Utomo, hingga peristiwa Malapetaka 15 Maret yang membuat hati kita terpukul. Betapa banyak para pejuang bangsa yang gugur di medan perang demi menggapai kemerdekaan. Hal ini tak luput dari perjuangan bangsa Indonesia dan juga peran pemuda di masa lalu yang selalu menjamin semangat kebangsaan dan nasionalisme untuk kemajuan bangsa Indonesia. Akankah kita tidak sadar dengan peristiwa tersebut bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk menjamin kemerdekaan rakyatnya?
Perlunya adanya tumpahan darah di mana-mana, mayat beribu-ribu, hingga penjajahan yang menyengsarakan masyarakat Indonesia. Perlu kita sadari, SDM Indonesia tidak kalah unggul dengan SDM yang ada di luar negeri. Sumber daya alam yang kita miliki merupakan salah satu citra dari Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa anugerahnya bangsa Indonesia diberikan segala kelebihan untuk merubah tatanan kehidupan. Kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah ikut andil dalam mengambil perubahan yang ada di Indonesia. Generasi penerus bangsa haruslah menjadi generasi yang melek akan teknologi, menciptakan perubahan, menjalin rasa kebersamaan dan kebangsaan, sehingga terciptanya kebahagiaan untuk kita di masa yang akan datang. Mulai dari memanfaatkan pengembangan teknologi, sumber daya alam yang sangat relevan. Maka dari itu, tidaklah kita sadar bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur akan hal ini. Peranan pemuda di masa yang akan datang sangat menentukan kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, ada 5 faktor yang menyebabkan pemuda dapat menjamin keberlangsungan menuju semangat kebangsaan melalui era digitalisasi 5.0. Yang pertama, pemuda sebagai agen of change atau agen perubahan. Perubahan yang memberikan dampak nyata kepada bangsa Indonesia, yaitu memberikan kontribusi sedikit demi sedikit, tapi dengan aksi yang nyata, bukan dengan orasi, bukan dengan hanya visi misi yang tidak ada bukti sama sekali. Maka dari itu, mulai hari ini dan untuk kedepannya, kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, haruslah terjun ke masyarakat, memberikan motivasi dan edukasi, sehingga masyarakat kita bisa paham akan bagaimana pentingnya pendidikan di masa yang akan datang. Kedua, agen of development sebagai agen pembangunan. Pembangunan yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia, mulai dari daerah-daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional, bahwasannya kita adalah pemuda yang menjamin pembangunan dan pemangku kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia. Ketiga, kita pemuda sebagai agen of modernization atau agen pembaharuan. Apa yang telah dihadapi oleh Indonesia menjadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia, bahwasanya kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap siaga, membangun kekuatan, membangun inovasi, membangun pendidikan, sehingga apapun tantangan di masa yang akan datang, kita pemuda Indonesia sudah siap untuk menghadapi segala permasalahan, baik itu ekonomi, pendidikan, maupun kesenjangan dan teknologi di masa yang akan datang. Hingga pada di era digitalisasi ini, kita sudah siap untuk bersaing secara global dengan kemampuan dan SDM yang ada pada bangsa Indonesia. Keempat, pemuda sebagai agen untuk menciptakan pendidikan tinggi dan toleransi sesama. Pendidikan merupakan proses untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan dalam hidupnya, membentuk akhlak, membentuk pengetahuan, membentuk sikap, dan juga membentuk karismatik kita sebagai warga negara untuk menjamin keberlangsungan hidup. Toleransi, keberagaman yang ada kita miliki pada saat ini merupakan salah satu wujud dan citra yang harus kita syukuri, bahwasanya perbedaan antara satu yang dan lain merupakan bukanlah hal untuk bisa menyata dan menyalahkan satu sama lain. Kelima, kita sebagai pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi. Dengan demikian, kekuatan kita dari seluruh pemuda di bangsa Indonesia dapat bersatu padu membangun satu sama lain untuk menuju kebahagiaan Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin sebangsa dan setanah air, mimpi bangsa Indonesia merupakan wujud nyata yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hal ini menjadi PR bagi kita sebagai generasi muda yang sadar akan masa depan bangsa Indonesia, yang sadar akan jiwa raga kita untuk tanah air tercinta. Bahwasanya kita sudah sepatutnya untuk memberikan aksi nyata, bukan hanya sekedar orasi, bukan hanya sekedar visi misi, bukan hanya sekedar demonstrasi, dan bukan hanya sekedar aksi-aksi yang tidak berarti. Tapi mulai hari ini dan untuk kedepannya, kita bangsa Indonesia memberikan aksi nyata melalui karya-karya kita, melalui edukasi kita, melalui pengetahuan kita, bahwasanya anak muda di Indonesia patutlah untuk dijaga, diayomi, dan dikagumi, bahwasanya kita merupakan mimpi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin sebangsa dan setanah air, Wiji Toko pernah berkata, untuk apa kau membaca buku jika mulutmu bungkam peluru? Kini kukatakan, untuk apa menjadi pemuda jika semangat tak ada? Begitulah pentingnya peranan pemuda dalam menuju kebangsaan dan masa depan bangsa Indonesia. Pemuda adalah motor penggerak perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Tanpa adanya pemuda, Indonesia tak akan maju. Tanpa adanya pemuda, perubahan akan tak ada. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita generasi muda untuk menciptakan perubahan, inovasi, intelektual, dan keterampilan di era digitalisasi untuk menciptakan masa Indonesia yang akan datang. Semoga orasi ini bermanfaat untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga peranan pemuda di era digitalisasi semakin nyata di masyarakat Indonesia. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, mari kita berjumpa lagi. Saya Radi Kurniawan, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.